Oke, alhamdulillah. Yes, sudah better, lebih baik. Oke, teman-teman semuanya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru saja masuk hadir dalam ruangan kelas kita pada malam hari ini. Yang baru datang, selamat datang semuanya. Semoga sehat walafiat. Dan disapa dulu teman-temannya, nama dan asal kotanya. Silahkan diberikan komen di bawahnya. Oke. Sambil saya undang teman-teman yang lain untuk hadir. Oke, that's good. Ya, better. Oke, dari mana saja ini teman-teman semuanya yang sudah hadir, silahkan. Mohon maaf, saya masih di pondok pesantren, belum mandi, ya, belum sampai di rumah. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak bau asem. Oke. Ya, teman-teman yang sudah hadir, Bu Nur, Mas Faisal dari Cirebon, Pak Asbar, Masya Allah Pak Asbar, Pak Adam Ibrahim, Pak Ali Jannatin, Pak Rosat dari Surabaya, Bu Eba, Pak Wahyudin, Bu Eba, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pipit, Gani, Pak Rosyad Bekasi hadir, Pak Armadodi dari Bekasi, Pak Adam dari Jakarta. Oke, sambil kita menunggu yang lain baru masuk. Bu Herawati, Assalamualaikum, hadir Coach Indramayu. Indramayu itu apa ya enaknya? Selain mangga apa ya? Salatiga. Oh iya, Salatiga. Saya juga Salatiga. Sama ya kita ya. Oke teman-teman semuanya, biar semakin rame dan banyak yang masuk ke dalam grup ini, kita share dulu video ini agar bisa ditonton oleh banyak orang. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tentang ilmu masa depan. Namanya GPS. Oke. Ilmu masa depan, dan ilmu ini ilmu yang bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, ceritanya nih, saya dari pagi di sini. Besok ada rapat di Kediri, jadi berangkatnya pagi. Tapi hari ini saya di Solo dari pagi dan ngajar di pondok. Ngajarnya pagi, terus siangnya taklim, sorenya juga taklim, habis maghrib juga taklim. Kalau di pondok sini, di pondok Preneur tuh kita bahas, tadi pagi tuh bahasnya buku ini akhlak Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini biasanya hari Senin kita bahas. Kalau hari Selasa tuh kita bahas, oh ini bukunya yang kita sedang habiskan. Ini hari Selasa, Family Business. Di pondok ini belajar ini. Hari Rabu tadi itu belajar tentang tokoh, dan kebetulan tokoh yang pekan ini kita bahas tuh tokohnya ini Pak Happy Trenggono, dan saya membedah buku 9 pertanyaan fundamental. Bagus sekali teman-teman. Ini kayaknya nggak dijual bebas, saya dikasih. Hari Kamis tuh besok jadwalnya belajar marketing. Hari Kamis, hari Jumat tuh belajar tentang, jadi hari Rabu belajar tokoh, hari Kamis belajar marketing, hari Jumat tuh belajar tentang wisdom, hari Sabtu tentang ini. Teman-teman, ini buku judulnya The Secret Book of MLM. Wah, membahas tentang A sampai Z tentang MLM. Bagaimana cara merekrut, membina, dan lain sebagainya. Oke, jadi setiap hari itu kerjanya gini nih, ngajar di pondok pesantren. Ya alhamdulillah, ngitung-ngitung pahala ya, nggak kemana-mana. Selamat datang Kak Ida, selamat datang Dudi. Oke, hari ini kita akan bicara tentang GPS. Teman-teman sudah siap? Kita mulai ya. Sudah jam 8, alhamdulillah sudah jam 8. Insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya doakan mudah-mudahan semua yang nonton hari ini, semua yang ada di live streaming malam hari ini,
semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kita semuanya. Kalaupun ada yang sedang punya banyak masalah, karena mungkin masalah lagi ada virus corona seperti ini, penjualan kita menurun dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar supaya kita bisa mendapatkan peluang yang lebih bagus di masa-masa corona seperti ini dan mendapatkan omset yang lebih tinggi. Kalaupun ada di antara kita yang hari ini mungkin sedang pusing karena banyak cicilan yang harus dibayar, ya realitanya begitu, banyak cicilan yang harus dibayar sedangkan pemasukan kita berkurang, ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita lunas hutang-hutang kita semuanya. Di tahun ini mudah-mudahan semuanya lunas. Masya Allah, Arab Saudi hadir, jauh sekali ini ya, Taufik Wisnu, Masya Allah. Oke, hari ini teman-teman semuanya kita akan berbicara tentang judulnya GPS. GPS itu apa? Teman-teman punya GPS atau pernah menggunakan GPS? Pernah menggunakan GPS? GPS itu kalau kita mau pergi ke sesuatu tempat yang kita belum pernah datang ke situ, kita belum tahu jalannya, kita menggunakan GPS. Oke. Nah, jadi tulisannya GPS. Materi kita malam ini GPS. Jadi teman-teman, bukan GPU. Kalau GPU itu buat urut. Wah, Bu Mary, MBC Kabupaten Tangerang. Oke. Jadi hari ini kita berbicara tentang GPS. Oke, saya mulai. Saya sering ditanya teman-teman, saya sering ditanya sama orang, bagaimana kita memulai bisnis dan bagaimana kita membesarkan bisnis. Mungkin itu juga pertanyaan teman-teman hari ini yang hadir di sini yang sedang nonton. Ada nggak teman-teman di sini yang pengen bisnisnya besar? Angkat tangan. Katakan saya, kalau bisnisnya pengen bisnisnya besar. Ada nggak teman-teman pengen bisnisnya besar dan bisa menghasilkan manfaat yang besar bagi seluruh orang, bagi semua orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita? Ada nggak yang pengen bisnisnya bisa memberikan manfaat yang besar? Siapa? Katakan saya. Oke. Saya doakan mudah-mudahan kita bisa mencapai bisnis yang besar, dan bisnis yang besar kita juga bisa memberikan manfaat yang besar. Namun sayangnya, kenyataannya adalah kebanyakan kita bisnisnya tidak besar-besar. Kebanyakan kita bisnisnya hanya begitu-begitu saja. Dan kebanyakan kita bisnisnya juga tidak memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang. Kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah karena kita tidak memiliki yang namanya GPS. GPS, jadi teman-teman, GPS itu kalau kita pengen pergi ke sebuah tempat, yang tempat itu kita belum pernah datang ke sana sebelumnya. Kita pengen datang ke situ. Nah, kita butuh GPS untuk memandu kita. Nah, teman-teman sudah punya GPS atau belum? GPS itu bukan Global Positioning System, bukan. GPS itu di belakang saya ada papan tulis, mudah-mudahan kalau saya nulis bisa kelihatan. Teman-teman, GPS. Kelihatan nggak ya? GPS. Tapi kebalik ya, nggak apa-apa ya. GPS. Oke. Jadi teman-teman, materi kita judulnya itu GPS. Oke, jadi hal yang pertama perlu kita lakukan agar bisnis kita bisa berjalan baik dan bisnis kita besar adalah kita menentukan dulu kita ini mau seperti apa. Jadi kebiasaan nomor 2 orang-orang yang produktif, orang-orang yang efektif, dalam bukunya Stephen Covey dikatakan mereka selalu punya kebiasaan memulai sesuatu itu. Ketika mereka memulai, fisik mereka memulai, tapi pikiran mereka sudah sampai pada tujuannya. Jadi mereka sudah berpikir apa tujuan akhir yang mereka ingin dapatkan. Nah, teman-teman semuanya, GPS sebelum kita memulai bisnis, atau kalau kita ingin membuat bisnis kita besar hari ini, kita sudah berbisnis dan bisnis kita nggak besar-besar, mungkin karena kita nggak punya gambaran tentang bisnis kita ini mau jadi seperti apa. Maka teknik GPS ini membantu kita untuk membuat dan menggambarkan bisnis kita pengen seperti apa. Ini teknik sederhana yang biasanya saya ajarkan untuk orang, dan kemudian orang punya gambaran tentang bisnisnya mau seperti apa. Huruf G yang pertama itu dari kata goal. Dari kata apa? Goal. Huruf G itu dari kata goal. Jadi ketika kita berbisnis, ketika kita menjalankan sesuatu, ketika kita berjualan, salah satu langkah yang paling penting yang kita lakukan di pertama, yang menentukan bisnis kita nanti besar atau bisnis kita kecil, adalah kita menentukan goal. Saya akan menjelaskan satu persatu setiap huruf.
Yang kedua, kita tuliskan, coba teman-teman, kita tuliskan huruf P kita. P yang kedua itu katanya dari kata purpose. Dari kata purpose. Purpose itu maknanya atau artinya adalah tujuan. G itu adalah goal. Goal itu bahasa lainnya target. P itu tujuan atau purpose. S itu strategi. Strategi. Jadi sebelum kita memulai bisnis, atau sekarang kita sudah mulai bisnis nih, lalu kita perlu untuk menentukan terlebih dahulu, saya pengen goalnya apa. Apa bedanya goal sama tujuan? Apa bedanya G sama P? Goal itu target, purpose itu tujuan. Saya kasih contoh. Orang kalau berbisnis tanpa goal, teman-teman pernah lihat nggak sih orang main bola, main futsal, ada dua tim, tim A lawan tim B, tapi nggak ada gawangnya, nggak ada yang mau digolkan gitu, nggak ada gawangnya. Apa yang terjadi? Itu lama-lama tendang bola sana, tendang bola sini, tendang bola sana, tendang bola sini, lama-lama capek. Habis itu udahlah capek, udahlah berhenti yuk, kita nggak dapat hasil apa-apa, kita nggak tahu kita menang apa enggak, kita nggak tahu kita kalah atau enggak, kita nggak tahu kita apa sih prestasi yang kita dapatkan. Akhirnya berhenti karena capek. Bisnis juga sama. Bisnis ketika kita tidak menentukan goal, tidak menentukan target apa yang ingin kita dapatkan dari bisnis, maka kita juga lama-lama akan capek dan kita kebingungan. Tidak penting, teman-teman, tidak penting kita berlari ke arah, kita berlari secepat apa. Saya ulangi. Tidak penting kita berlari secepat apa. Tidak penting pertumbuhan bisnis kita secepat apa. Itu tidak penting. Ada yang jauh lebih penting. Kita berlari ke arah mana. Itu jauh lebih penting. Saya ulangi teman-teman. Tidak penting secepat apa kita berlari. Yang lebih penting adalah kita berlari kemana. Jadi kalau kita berlari kenceng sekali, tapi kita nggak tahu kita berlari kemana, lama-lama capek juga. Akhirnya kita berhenti gitu. Kita berbisnis juga sama. Tidak penting seberapa besar omset kita. Yang lebih penting adalah buat apa kita berbisnis. Jadi goal itu harus ditentukan terlebih dahulu. Dan goal itu yang akan membuat kita bisa menjadi besar. Goal itu yang membuat kita menjadi hanya kecil saja. Goal itu ketika semakin konkret di kepala kita, semakin mudah kita untuk mencapai. Teman-teman bisnis apapun, jualan apapun, pertama ketika orang datang kepada saya bertanya, saya mau apa ya, saya mau jualan, atau selalu saya tanya, mau ngapain kamu jualan? Apa targetmu? Apa yang kamu ingin dapatkan? Apa yang kamu dapatkan? Jadi ini pertanyaan yang sangat penting. Teman-teman, seseorang itu melakukan sesuatu, setiap kita manusia melakukan sesuatu, setiap kita melakukan sesuatu, itu karena namanya motivasi. Setiap kita melakukan sesuatu itu karena namanya motivasi. Teman-teman, ini yang terbalik bukan papan tulisnya, yang terbalik memang HP-nya. Ya, ini namanya motivasi. Goal, motivasi. Kita melakukan sesuatu itu karena motivasi. Seseorang itu dia bekerja, seseorang itu dia berbisnis, seseorang itu dia jualan. Ya. Itu pasti dia punya motivasi. Motivasi seseorang itu berasal dari dua hal. Kenikmatan apa yang dia ingin dapatkan di masa depan, atau kesengsaraan apa yang ingin dia hindari. Sengsaraan apa yang ingin dia hindari. Apa kenikmatan yang ingin dia dapatkan, atau apa kesengsaraan yang dia ingin hindari. Itu sumber motivasi seseorang. Oke, saya akan memberikan contoh begini. Teman-teman, ada seorang MC. Ini cerita saya ceritakan lagi. Ada seorang MC. MC ini dia mau membuka acara, lalu kemudian sebelum dia buka acara, dia naik ke atas panggung, lalu kemudian dia mengatakan kepada para penonton semuanya, saya akan memulai acara ini, tapi sebelum acara ini dimulai, teman-teman, saya pengen memberikan challenge kepada semua penonton. Challenge-nya begini, saya akan memberikan hadiah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Oh, challenge-nya menarik nih. Saya akan memberikan 2 juta rupiah bagi orang yang bisa mengeluarkan air, dari jeruk yang sudah saya keluarkan airnya. Jadi kemudian dia mengambil sebuah jeruk. Misalnya ini jeruk ya, bayangkan. Ini jeruk. Lalu MC itu taruh jeruknya di tangan kanan, lalu MC itu kemudian mulai meremas jeruk itu. Lalu kemudian keluarlah air dari jeruk itu, keluar airnya. Oh, keluar airnya. Gitu. Sampai nggak ada airnya lagi. Akhirnya jeruk itu sudah kering.
Akhirnya MC-nya bilang begini, saya memberikan 2 juta kepada penonton, siapa saja yang bisa mengeluarkan air dari jeruk ini, yang sudah saya peras dan sudah saya keluarkan airnya, saya akan memberikan hadiah 2 juta rupiah. Semua penonton saling melihat satu demi satu, lihat satu dengan yang lain, saling melihat siapa yang berani. Sudah ditunggu 1 menit, 2 menit, nggak ada yang berani. Akhirnya tiba-tiba dari belakang, dari penonton bagian belakang, itu ada suara laki-laki berat, suaranya ya bass gitu ya. Saya gitu suaranya. Dari suaranya aja udah kelihatan ini laki-laki kekar. Akhirnya berdiri bapak-bapak, badannya berotot luar biasa. Ya, di sini ada tato. Tatonya preman, tatonya tato naga, masih muda, tatonya naga. Nanti kalau sudah tua tatonya jadi keriput, tatonya dicacing. Nah, ini tatonya naga besar. Bapaknya berjalan maju ke depan. Semuanya langsung tepuk tangan, penonton yang lain. Penontonnya semua tepuk tangan karena mereka melihat, ini bapak ini pasti bisa berhasil bawa pulang uang 2 juta rupiah. Sampai di atas panggung, MC-nya sambil tersenyum, MC-nya mengatakan, "Bapak siap, saya akan memberikan jeruk ini kepada Bapak." Lalu kemudian Bapak dalam hitungan ketiga, Bapak akan mulai memeras jeruk ini. Kalau ada air yang keluar, Bapak boleh bawa pulang uang 2 juta rupiah ini. Oke. Lalu kemudian bapaknya bilang, "Oke, siap." Akhirnya bapaknya pun memegang jeruk itu dan kemudian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga bapaknya langsung memeras jeruk dengan sangat kuat. Mau wajahnya memerah. Sudah 1 menit gak ada air yang keluar. 2 menit, bapaknya capek. Akhirnya bapaknya bilang, yang badan besar tadi bilang, "Alah, gak mungkin bisa keluar air lagi. Itu sudah gak mungkin, sudah habis airnya itu." Akhirnya bapaknya mengembalikan lagi jeruknya kepada MC-nya. Dan bapaknya turun dari panggung. Semuanya orang bertepuk tangan. Lalu MC-nya sambil tersenyum, MC-nya kembali menawarkan kepada penonton, "Siapa lagi para penonton yang masih bisa untuk mengeluarkan air dari jeruk ini? Saya akan memberikan uang 2 juta." Tidak ada lagi penonton yang berani karena orang yang kuat tadi, badan besar tadi, itu saja udah nggak bisa gitu. Semua orang yang lebih berbadan kecil udah nggak bisa lagi. Lalu akhirnya setelah menunggu 5 menit, MC-nya bilang, "Kalau tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa, dan tidak ada yang mau mencoba, saya akan masukkan lagi uang ini 2 juta rupiah ke kantong saya dan tidak ada yang dapat." Akhirnya ketika mau dimasukkan uangnya ke dalam kantong, tiba-tiba dari belakang penonton ada suara seorang ibu-ibu. Suaranya kecil, berteriak, Saya. Dari suaranya saja sudah terbayangkan, ibunya kurus, kerempeng, kecil badannya. Tapi dia berani untuk maju. Lalu semuanya ketika itu melihat ibunya di belakang. Lalu ibunya sambil menunduk karena dia malu dilihatin oleh banyak orang. Dia mulai melangkahkan kakinya mendekati panggung. Semua mata menuju ibu itu tadi. Melihat ibu itu tadi dengan sinis. Apa mungkin ibu sekecil itu bisa untuk mengeluarkan air? Orang yang tadi saja, bapak yang tadi badannya besar, itu aja nggak bisa. Apalagi ibu yang kecil ini. Akhirnya ibu itu naik dengan perlahan. Kemudian naik di atas panggung. Lalu kemudian ibu itu dipandu oleh MC-nya. MC-nya mengatakan, "Ibu siap? Kalau ibu siap, saya akan memberikan jeruk ini. Dalam hitungan 3, ibu silakan memeras jeruk ini. Kalau ada keluar airnya, saya akan memberikan ibu 2 juta rupiah." Sambil mengangguk-ngangguk kepalanya, ibu ini dengan tidak pedenya, dia mengambil jeruk itu, taruh di tangan kanannya. Lalu kemudian dalam hitungan 1, 2, 3, ibu itu mulai memeras jeruknya. Wajahnya memerah. Nafasnya mulai terengah-engah. Sampai urat-uratnya kelihatan di kepalanya. Saking dia memeras dengan kuat. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 5 menit berlalu, dia tidak menyerah. 7 menit berlalu, akhirnya airnya pun tetes keluar dari jeruk itu. Tes. Lalu ibu itu langsung lemas. Semua mata yang memandang ibu itu takjub. Ibu itu berjuang sampai airnya keluar. 7 menit sampai airnya keluar, dia lemes. Akhirnya semuanya terdiam ketika air itu keluar. Lalu MC-nya naik ke atas panggung. MC-nya bertepuk tangan. Semua orang pun ikut bertepuk tangan. Luar biasa. Ibu ini tadi nafasnya masih terengah-engah. Lalu ditanya oleh MC-nya, "Ibu luar biasa. Ibu punya kekuatan yang luar biasa.
Ibu bisa bertahan sampai 7 menit, akhirnya keluar juga airnya dari jeruk ini. Apa rahasia ibu sampai ibu bisa berhasil? Ibu dapat uang 2 juta rupiah. Lalu jawab ibu itu, kalau Bapak MC, Bapak berada di posisi saya, seorang ibu rumah tangga yang tidak punya uang. Suaminya sedang sakit, terbaring di rumah, tidak bisa mencari uang. Dan anak-anak sedang menangis di rumah menanti saya pulang, membawa makanan. Padahal saya nggak punya uang. Saya nggak bisa pulang kecuali saya harus membawa uang. Kalau Bapak ada di posisi saya, Bapak akan melakukan ini dan bisa mengeluarkan airnya. Semua orang terdiam. Ternyata ibu itu memiliki motivasi yang sangat besar. Dia tidak mau pulang kecuali dia harus bawa uang 2 juta rupiah itu. Anaknya di rumah sedang menangis. Anaknya di rumah sedang menanti kepulangan ibu ini. Dia gak akan mau pulang kecuali dia harus bawa uang. Itulah sumber kekuatan yang membuat dia berhasil. Itulah sumber kekuatan yang membuat dia bisa menyelesaikan sesuatu yang mustahil bagi banyak orang. Itulah yang disebut motivasi. Hari ini pertanyaannya, banyak orang yang lemah, banyak orang yang mudah menyerah, banyak orang yang santai-santai, banyak orang yang pengen nyaman hidupnya, banyak orang yang tidak tahan dengan kerasnya berjuang menjadi pengusaha sukses. Karena apa? Mereka tidak punya motivasi, bahan bakar di dalam diri mereka yang membuat mereka terus untuk berjuang, tidak mau menyerah. Motivasinya apa? Motivasinya apa? Maka sebelum kita berbisnis, teman-teman, kalau teman-teman semuanya punya tim, teman-teman semuanya punya jaringan, teman-temannya semuanya punya, nggak usah ngajarin mereka cara jualan itu nanti belakangan. Nanti belakangan. Karena cara yang kita ajarin kepada mereka belum tentu berhasil kalau mereka praktekkan. Lalu apa yang harus kita bangkitkan terlebih dahulu? Pada tim kita, pada jaringan kita, bahkan pada diri kita sendiri. Yang harus kita bangkitkan adalah singa dan naga yang ada dalam diri kita. Apa motivasi yang membuat kita pengen berhasil? Itu yang harus kita buat terlebih dahulu. Apa motivasi? Masya Allah. Apa motivasinya? Maka jawab dulu, goalnya apa? Kamu ikut di sini, goalnya apa? Kamu pengen bisnis, goalnya apa? Kita semua pengen bisnis, goalnya apa? Itulah yang menjadi bahan bakar kita untuk terus berjuang, untuk terus bergerak. Dan kita tidak akan menyerah sebelum goal kita tercapai. Sebelum goal kita tercapai. Maka apa yang menjadi goal kita? Maka kita tuliskan terlebih dahulu goal kita itu apa. Dan untuk membuat goal, kita butuh motivasi. Motivasi itu sesuatu kenikmatan yang ingin kita dapatkan di masa depan, atau kesengsaraan di masa depan yang ingin kita hindari. Di antara kenikmatan dan kesengsaraan yang paling kuat untuk mendorong motivasi seseorang, antara kenikmatan dan kesengsaraan adalah kesengsaraan. Kesengsaraan. Kadang-kadang ada teman-teman saya yang punya tim, mereka membuat tim marketingnya, mereka membuat sistem insentif. Kalau timnya orangnya bisa jualan, nanti dapat uang komisi sekian. Nanti kalau jualannya sekian, dapat komisi sekian. Tapi kebanyakan mereka mengeluh karena ternyata timnya tidak bisa mencapai target. Salahnya di mana tahu nggak? Salahnya adalah karena ternyata sistem yang mereka buat itu hanya membuat kenikmatan. Tidak ada kesengsaraannya. Harusnya kita lengkapi sistemnya. Kalau tidak bisa mencapai target, dipotong ininya, dipotong kepalanya, dipotong lehernya, atau dikurangin ini. Buat sesuatu yang menakutkan yang orang itu tidak mau untuk mendapatkan kesengsaraan itu. Buat sesuatu sistem yang menakutkan. Teman-teman, sebentar, AC-nya mati. Saya nyalakan AC-nya terlebih dahulu. Yes. Nih, AC-nya saja panas ini mendengarkan materi kita malam hari ini. Sampai mati AC-nya. Insya Allah. Oke, sudah nyala lagi. Jadi teman-teman semuanya, kita perlu membangkitkan ini dulu di dalam diri kita ini, teman-teman. Dalam diri kita semua ini. Ini ada singa yang tidur. Ini ada singa yang tidur. Maka kita perlu waktu khusus untuk kita yang sering disebut me time. Itu alokasikan 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam untuk deep thinking, berpikir lebih dalam, mengulang-ulang lagi, membaca lagi impian-impian kita, menuliskan lagi, memperbaharui, memperbesar lagi impian kita. Tuliskan Bapak Ibu, tuliskan. Maka pertama bikin dulu goal. Apa goal kita? Apa goal kita? Goal itu sifat untuk membuat goal. Sebuah goal itu sifatnya harus smart,
Smarter. Dulu kalau membuat goal itu harus smart. Itu dulu kalau belajarnya di tempat lain. Kalau belajarnya di sini, sama saya coach FCS, goal itu harus smarter. Jadi kita membuat goal apa yang ingin kita dapatkan hari ini. Di akhir hari kita pengen dapat apa? Di akhir bulan kita pengen dapat apa? Di akhir tahun kita pengen dapat apa? Dan itu harus smarter. Yes, smarter. S-nya kita sudah tahu, ini ilmu lama kan, kita sudah tahu kan. S-nya apa? Spesifik. Saya hanya menambahkan 2 huruf yang di belakang. ER. Smarter. Jadi setiap goal itu dia harus memiliki kaidah atau dia memiliki prinsip smarter. S-nya spesifik. Goal itu harus spesifik. Teman-teman, kalau membuat goal itu harus spesifik. Misalnya saya kalau pengen punya, saya di akhir tahun ini pengen punya mobil. Nah itu nggak spesifik. Tuliskan, saya di akhir tahun ini pengen punya mobil, mobilnya CR-V-nya warna putih, warna putihnya itu keluaran tahun 2020, yang harganya sekian, yang versinya sekian, yang versinya ini, dan lain sebagainya. Semakin detail pikiran kita, itu semakin mudah kita untuk mendapatkan sesuatu yang detail itu. Coba bisa dibayangkan begini, misalnya ada istri, misalnya istrinya, teman-teman mungkin punya istri, atau yang ibu mungkin punya suami, minta tolong mengambilkan sesuatu. Misalnya istrinya bilang begini, Abi tolong ambilkan jilbab Umi yang ada di kamar. Lalu kemudian abinya masuk di kamar, dan abinya menemukan ternyata di gantungan baju itu ada jilbabnya, ada sekitar 5 di gantungan. Di belakang pintu ada 3, ya karena ibu-ibu itu begitu. Jadi jilbab pagi beda sama jilbab agak siang, agak duha. Nanti jilbab siang lagi beda, nanti mau ke pasar beda lagi, mau ke kondangan beda lagi, mau tidur beda lagi. Nah itu, jadi jilbabnya banyak sekali. Nah ketika Abi tolong ambilkan jilbab Umi yang di dalam kamar, itu pasti Abinya bingung, jilbab yang mana ini? Banyak sekali. Sehingga Abinya tidak tahu ini mau ngambil yang mana. Apa yang ada di kepalanya Abi itu terlalu luas, tidak spesifik. Tapi kalau dikatakan, Abi tolong ambilkan jilbab Umi yang warnanya pink, yang ada renda-renda, ada bunganya, dan itu adanya di belakang pintu, di gantungan baju, gantungan nomor 2. Semakin spesifik, semakin detail, semakin kita bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka langkah pertama teman-teman, sifat dari sebuah goal itu harus detail and specific. Detail is power. Detail is power. Semakin detail, semakin kita punya power. Tapi ingat, the demon is in the detail. Setan itu ada di yang detail itu kan. Kenapa setan itu ada yang di detail? Karena kita mau bikin detail itu banyak, setannya banyak gangguin kita. Jadi kadang-kadang kita, aduh udah gini aja lah. Nah, itu the demon is in the detail. Jadi kadang-kadang kita nggak detail karena digoda sama setan. Tapi kalau kita bisa detail, maka kita akan mendapatkan kekuatannya. Maka spesifik. Kita pengen keluar negeri, keluar negerinya kemana? Keluar negerinya berangkatnya pakai apa, keluar negerinya siapa saja. Itu semakin detail semakin baik. Naik pesawat apa, itu semakin detail semakin baik. Measurable, bisa terukur. Goal itu harus bisa diukur. Saya pengen punya omset saya akhir tahun 2020 saya harus punya omset 1 tahun. Saya punya omset 1 tahun harus 15 miliar. Itu terukur. Jadi 15 miliar tanggal 31 Desember itu terukur. Jadi nanti di breakdown lagi tiap bulan, di breakdown lagi tiap pekan, breakdown lagi tiap hari bila perlu. Di breakdown lagi tiap hari. Jadi measurable, A achievable, R relevant, T punya timeline, time bound, batas waktunya. Saya pengen kapan. Nah, saya menambahkan 2 huruf di belakang, E R. Karakter dari sebuah goal atau sebuah target yang bagus itu harus huruf E, energize, mentenagai, memberikan kita tenaga. Setiap kali kita ingat impian kita, langsung kita yang lagi duduk langsung berdiri, yang lagi tidur langsung bangun. Sampai-sampai kita tidak lagi membutuhkan alarm untuk membangunkan kita di pagi hari, saking mengenergize-nya itu setiap goal. Dan teman-teman, sampai dengan hari ini saya masih merasakan setiap pagi saya pengen cepet-cepet pagi. Saya pengen cepet-cepet aktivitas. Setiap malam saya pengen cepet-cepet pagi. Saya punya impian-impian yang sangat detail. Saya punya impian-impian yang sangat besar. Saya punya impian-impian yang sangat mengenergize saya. Energize itu kayak baterai energize itu ya. Dia mentenagai kita. Dia membuat kita bersemangat. Jadi kalau teman-teman punya impian dan impian itu tidak menyemangati teman-teman, itu mah bukan impian. Itu mungkin angan-angan. Jadi impian itu harus bisa menggerakkan kita, memotivasi kita.
mengenergize kita. Bagaimana supaya dia bisa mengenergize? Dia harus huruf R. Impian itu harus radikal. Setiap impian itu harus radikal, besar, radikal. Kayak kopi radik ya, sekarang sudah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Jadi harus besar impian itu. Radikal, berbeda dengan yang lain. Harus ekstrim, berbeda dengan yang lain. Teman-teman tahu nggak? Beda antara gila sama jenius. Itu tipis banget. Bedanya tipis banget. Gila itu kalau kita punya impian yang radikal. Gila itu kalau kita berpikir sesuatu yang besar, yang gak umum. Gila itu berpikir yang tidak umum. Itu gila teman-teman. Ketika kita menunjukkan impian kita kepada orang, lalu orang bilang begini, ih, apa mungkin Gak mungkin. Nah, itu berarti impian kita udah bener. Jadi ketika orang bilang, alah gak mungkin kamu bisa dapat, itu berarti udah bener impiannya. Tapi kalau kita memperlihatkan impian kita kepada orang, lalu orang bilang, ya mudah-mudahan bisa tercapai, itu belum radikal. Harus menghack pikiran orang sampai orang berpikir, harus mendorong, melampaui batasan-batasan kita, membuat kita bertenaga, dan itu harus radikal. Lalu kemudian sampai orang bilang begini, ketika kita menunjukkan itu kepada orang-orang bilang begini, alah nggak mungkin. Itu berarti kita gila. Ingat teman-teman, dalam bisnis gila itu boleh. Yang nggak boleh itu bodoh. Yang nggak boleh itu nggak punya ilmu. Tapi gila itu boleh. Jadi kita bikin gila dan jenius itu tipis banget. Kita bikin impian yang besar, yang radikal, dan orang akan bilang kita gila. Nggak mungkin, gila lu, nggak mungkin. Tapi teman-teman, apa itu jenius? Jenius itu kalau kita bisa berhasil melakukan, kita bisa berhasil mencapai apa yang kita tulis yang gila tadi, yang orang bilang gila itu. Lalu kita bisa berhasil, teman-teman, Masya Allah, orang akan bilang kita ente jenius, keren. Artinya begini, kita hanya bisa jadi jenius kalau sebelumnya kita harus gila terlebih dahulu. Kita nggak mungkin jadi jenius, jadi luar biasa keren, kalau kita nggak gila terlebih dahulu dalam berpikir. Gila dalam membuat sebuah rencana. Saya kasih contoh, teman. Teman-teman suka nonton Marvel nggak? Tahu tokoh-tokoh Marvel seperti Iron Man, Spider-Man, Marvel ya? Tahu nggak yang punya Marvel itu siapa? Oke, saya kasih tahu. Teman-teman, dulu itu ada orang namanya Walt Disney. Kerjaannya dia itu jadi ilustrator. Jadi dia membuat ilustrator pada sebuah majalah atau koran. Pekerjaannya membuat ilustrasi. Dan dia dipecat, teman-teman. Dia dipecat karena bosnya bilang, kamu tuh nggak punya imajinasi. Kamu bikin ilustrasi itu jelek. Kamu nggak punya imajinasi. Akhirnya dia keluar dari pekerjaan itu, dan kemudian dia mencoba untuk menawarkan proyeknya. Dia pengen membuat sebuah proyek tempat bermain yang di dalamnya itu ada orang pakai baju tikus dinamain Mickey, ada orang pakai baju bebek dinamain Donald, ada mainan-mainan, ayunan-ayunan, ada roller coaster. Itu dia dalam impiannya gitu, dan itu sebelumnya belum ada. Nah, teman-teman, ketika itu ada dalam pikirannya, dia pengen membuat tempat permainan itu. Lalu kemudian dia pengen kasih nama Disneyland. Lalu dia ngajak orang kerjasama, dia cari investor. Teman-teman tahu nggak? 130 orang investor pertama yang dia tawarkan, semua bilang dia gila, nggak mungkin. Itu ide yang nggak masuk akal. Semua bilang dia gila. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Dia terus menawarkan. Dan pada akhirnya ke 133 dia mendapatkan investor pertama dia yang mau membiayai kegilaan orang itu. Dan teman-teman tahu nggak? Akhirnya jadi Disneyland, akhirnya jadi Disney Picture, akhirnya sekarang dia punya Pixar. Teman-teman tahu Pixar? Dia punya Marvel, dia punya semuanya itu. Teman-teman suka nonton yang film-film bagus-bagus itu semua punyanya Disney, Walt Disney. Orang yang tadinya 130 orang pertama bilang dia gila, nggak mungkin. Dia nggak mungkin jadi jenius, dia nggak mungkin jadi hebat seperti ini kalau sebelumnya dia nggak mengatakan, dan dia nggak membuat impian yang gila-gila terlebih dahulu. Dia bikin ada namanya Mickey Mouse, ada namanya Donald Bebek di dalam tempat. Orang nggak masuk di akal orang, tapi di pikiran dia itu masuk. Itu bisa. Dia bikin ada orang-orang namanya Putri Salju, Nastar, Kastanya,
itu kue lebaran, bukan. Jadi dia bikin wah Masya Allah. Jadi akhirnya orang hari ini bilang dia luar biasa, tapi dulu orang bilang dia gila. Jadi teman-teman, tidak ada cara lain untuk menjadi luar biasa kecuali kita berpikir lebih besar, tidak normal, lebih radikal dari orang pada umumnya. Itu semua harus bermula dari sini pikiran. Maka duduklah teman-teman, duduk, tulis. Kita pengen goalnya apa? Duduk teman-teman, tulis. Goalnya apa? Bikin radikal. Lalu kasih lihat istri, kasih lihat suami. Kalau suaminya bilang, kaget, aduh, langsung, yes, alhamdulillah, benar berarti goalnya. Gitu ya. Kalau ibunya bilang, ayolah, itu berarti benar. Itu teman-teman. Tidak ada cara lain untuk menjadi jenius sekali lagi. Tidak ada cara lain untuk menjadi luar biasa, teman-teman. Kecuali kita mulai dengan berpikir radikal dalam impian terlebih dahulu. Maka milikilah impian yang smarter. Tuliskan teman-teman. Impiannya apa? Jadi dalam berbisnis ini impiannya apa? Nah, impian itu. Jadi bisnis itu hanya sarana untuk mencapai impian. Impian itu dalam apa? Impian dalam family, dalam keluarga kita. Kita pengen family-nya seperti apa? Maaf, nggak kelihatan. Impiannya dalam bisnis, pengen bisnisnya seperti apa? Impian dalam spiritual, pengen spiritualnya seperti apa? Jadi kita tuliskan itu. Dan buat sesuatu yang radikal. Buat sesuatu yang radikal. Melampaui batas-batas pemikiran orang umumnya. Duduk teman-teman, duduk. Mikir. Ingat kemarin di video kemarin saya mengatakan, kalau kita pengen ke suatu tujuan, maka pikiran kita sudah harus sampai di tujuan itu sebelum fisik kita sampai di tujuan yang kita inginkan. Saya ulangi. Kalau kita pengen pergi ke sebuah tujuan, pikiran kita sudah harus sampai di tujuan itu sebelum fisik kita, keadaan kita sampai pada tujuan yang kita ingin dapatkan. Itu sudah harus sampai semuanya. Sudah harus sampai terlebih dahulu di pikiran. Baru kemudian kita bisa sampai pada kenyataannya. Kalau kita pikiran tidak sampai, maka kenyataannya tidak akan pernah sampai. Maka tulislah apa impian kita, apa goal kita, apa target kita. Misalnya dalam hal bisnis kita bisa menuliskan begini. Saya pengen mendapatkan omset di akhir tahun, saya pengen mendapatkan omset di akhir tahun 2020 15 miliar. Lalu kemudian nanti kita pecah-pecah ya. Berarti bulan ini berapa, bulan besok berapa dalam satu bulan. Itu bikin dari situ dulu. Lalu kita jawab huruf P. Huruf P yang kedua itu purpose. Purpose itu artinya tujuan. Apa bedanya goal dengan tujuan? Teman-teman kalau main bola, main futsal, ya, dalam sebuah permainan kita pengen ada goal. Targetnya kita menang berapa nih? 2-1, 2-0, 5-1. Kita pengen punya target goalnya berapa dalam satu pertandingan. Itu namanya goal. Tapi tujuan itu contohnya kita pengen memenangkan Liga Indonesia. Itu tujuan. Tujuan itu sesuatu yang lebih besar daripada goal. Teman-teman kalau teman-teman merasa materi ini bagus, kalau teman-teman merasa materi ini baik, teman-teman merasa materi ini orang lain harus tahu, share materi ini supaya orang lain juga bisa ikut untuk belajar. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semuanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuan itu sesuatu yang lebih besar daripada goal. Tujuan itu sesuatu yang lebih besar. Saya kasih contoh. Misalnya saya pengen target goal saya omset, misalnya omset boleh, target boleh omset. Yang penting smarter. Ya, target boleh kesehatan. Misalnya saya pengen turunkan berat badan jadi berapa, pada kapan, itu juga target. Ya, itu boleh semuanya. Nah, saya pengen omset saya 15 miliar tahun 2020. Tahun 2020 misalnya. Itu kan goal. Pertanyaannya berikutnya adalah P, purpose. Tujuannya apa? Kenapa kamu pengen punya target berapa tadi? 15 miliar. Kenapa kamu pengen punya target 15 miliar? Kenapa kamu pengen punya uang 15 miliar? Apa tujuannya gitu? Jadi goal itu hanya mengakhiri sebuah pertandingan. Tapi tapi tujuan itu akhir dari liga ini. Kita pengen apa? Ya sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi purpose, visi kita. Kenapa kamu pengen dapat target segitu? Karena kami pengen menjadi perusahaan terbesar di kota kami, di perusahaan terbesar di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Jawa Timur, di wilayah Palembang, di wilayah manapun. Itu purpose.
Jadi apa purpose-nya? Jadi purpose itu pertanyaan tentang why. Why? Kalau goal itu apa yang kamu mau capai. Tapi purpose itu why? Kenapa kamu pengen itu? Gali coba lebih dalam untuk dapatkan motivasinya. Saya pengen dapat uang segitu karena saya harus bayar DP atau bayar lunas umroh ibu saya dan bapak saya. Sebelum mereka meninggal, saya pengen mengumrohkan mereka. Itu purpose-nya. Itu purpose-nya. Itu tujuannya. Itulah yang menjadikan kenapa kita seperti ibu-ibu tadi yang di awal cerita saya cerita. Dia bisa memeras air sampai kemudian jeruknya itu airnya keluar. Itu purpose-nya. Itu yang membuat kita bisa bergerak. Itu huruf P. Tuliskan teman-teman. Sekali lagi. Duduk 1 jam 1 hari. Kita lihat diri kita. Jati diri kita. Kita cari apa sih yang kita inginkan. Jangan sampai kita sibuk berbisnis. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita cari dari bisnis. Ingat kalimat pembuka saya. Tidak penting seberapa cepat kita berlari. Yang lebih penting adalah kita berlari ke arah mana. Kecepatan tidak menjadi penting ketika kita nggak punya arah. Omset menjadi tidak penting ketika kita nggak punya tujuan. Laba menjadi tidak penting ketika kita nggak punya. Mau buat apa laba sebanyak itu? Mau buat apa uang sebanyak itu? Teman-teman, ini adalah doa kita sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bacakan setiap malam nih, teman-teman. Kita bacakan setiap sholat. Ya Allah, ini doa saya. Ya Allah, ini doa saya. Kita mulai membangun dialog dengan Allah. Cara membangun dialog itu begini. Cara membangun dialog dengan Allah ya. Ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Kita GPS itu maaf kelihatan. Itu adalah hasil dari dialog secara internal atau self communication. Dialog sendiri. Ketika kita dialog sendiri, kita akan dapat namanya GPS. Setelah teman-teman mendapatkan GPS, dialogkan itu, komunikasikan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialogkan itu, komunikasikan itu, nah, teman-teman nggak kelihatan, maaf. Yes. Dialog dengan diri sendiri menghasilkan GPS. Setelah kita tahu apa GPS kita, maka kemudian kita bangun dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya. Ya Allah ya Ghani. Ya Allah ya Razak. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya apa lagi? Ya Malik. Kita sampaikan, ya Allah, hamba ini Fitra Jaya Saleh bin Edi Saleh datang kepadamu dalam keadaan yang lemah, ya Allah. Hamba itu punya goal, ya Allah. Hamba punya purpose, ya Allah. Hamba punya keinginan. Tapi Engkau tahu, ya Allah, hamba ini orang lemah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu, ya Allah. Kita bacakan itu, kita bacakan semuanya GPS kita. Kita minta kepada Allah. Allah bilang, ud'uni istajibu lakum. Minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengijabahi. Lalu apa yang terjadi ketika kita komunikasikan sama Allah? Allah akan berikan kita hidayah atau huda. Huda itu apa? Petunjuk. Allah akan berikan kepada kita petunjuk. Allah akan berikan. Lalu kalau sudah minta sama Allah, kita juga bertanya kepada expert. Bertanya kepada expert. Expert artinya orang yang ahli. Expert. Dialog dengan orang yang expert. Dialog dengan orang yang expert, kita bertanya kepada mereka tentang masalah-masalah kita. Bertanya kepada mereka tentang. Lalu kemudian kita minta sama Allah. Di satu sisi Allah akan menggerakkan hati expert ini untuk menolong kita. Lalu kemudian expert ini akan memberikan kepada kita highlight. Highlight ini pencerahan, teman-teman. Lalu kemudian kita bisa mencapai tujuan. Jalan keluar. Akhirnya kita mencapai tujuan. Jadi saya gambarkan, teman-teman, hasil dari dialog kita dengan diri kita sendiri akan menghasilkan GPS. GPS ini yang teman-teman kita dialogkan dengan Allah. Kita mintakan kepada Allah. Kita mintakan kepada Allah, kita komunikasikan kepada Allah. Allah kasih kita petunjuk dan Allah kasih kita pertolongan. Petunjuk, pertolongan. Allah kasih kita petunjuk dan Allah kasih kita pertolongan. Pertolongan Allah itu datang kepada kita melalui perantara orang lain. Ingat ya, semua rezeki yang datang dari Allah kepada kita selalu datang melalui perantara orang lain. Teman-teman hari ini di kantong punya uang. Teman-teman hari ini di kantong atau di saldo punya uang. Uang itu bagian dari rezeki. Uang bukan rezeki, tapi bagian dari rezeki. Kalau teman-teman pakai untuk mendapatkan kenikmatan, bisa makan, itu jadi rezeki. Teman-teman punya uang kan hari ini, dan itu rezeki dari Allah kan. Rezeki dari Allah itu tidak pernah datang langsung dari
Allah langsung ke kita. Itu kecuali Maryam. Kecuali Maryam. Maryam itu Allah datangkan rezeki langsung di hadapannya, di kamarnya. Tapi kalau kita minta rezeki, teman-teman lihat semua uang yang kita punya hari ini itu datang melalui perantara orang lain. Mungkin teman kita digerakkan sama Allah untuk datang kasih uang kepada kita. Mungkin bos kita digerakkan sama Allah untuk ngasih uang sama kita. Mungkin teman-teman kita digerakkan sama Allah untuk memberikan orderan kepada kita. Semua dari Allah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah bisa memudahkan kita, memberikan petunjuk. Maka Allah akan kirimkan orang. Yang penting kita bertanya kepada expert, dan orang ini akan membantu kita, memberikan jalan supaya kita bisa, jalan teknisnya supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Akhirnya kita bisa mencapai tujuan. Kita bangun ini teman-teman, dialog diri sendiri, hasilnya GPS. GPS ini kita dialogkan. Dan kapan waktu dialog yang paling bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di sepertiga malam. Allah mengatakan, Allah turun di langit bumi, langit dunia, lalu Allah mendengar. Siapa yang meminta Allah beri, siapa yang minta ampun Allah ampuni, siapa yang memohon Allah kabulkan. Dialogkan di situ. Lalu kemudian Allah kasih petunjuk kepada kita, Allah kasih pertolongan dalam bentuk orang lain, kita cari, ya kemudian orang lain akan membantu kita. Ingat, petunjuk Allah datang kepada kita, lalu kemudian pertolongan Allah selalu datang melalui bentuknya orang lain yang datang kepada kita kasih bantuan. Nah teman-teman semuanya, tapi begini, sebelum kita dialog sama Allah, GPS-nya apa? Mintanya apa? Pengennya apa? Ini diselesaikan dulu teman-teman. GPS ini diselesaikan dulu. GPS-nya selesaikan dulu. Kita mintanya apa? Saya mohon maaf, mungkin teman-teman lihatnya kebalik-balik ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman paham. Ini skemanya teman-teman. Ini namanya total communication. Total communication. Jadi kita membangun komunikasi total. Komunikasi dengan diri sendiri dilakukan untuk menggali apa yang kita inginkan, dapat apa yang kita inginkan, sampaikan kepada yang maha memiliki segala sesuatu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen ini ya Allah, tapi saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak punya kekuatan ya Allah. Kasih saya bantuan, kasih saya pertolongan, kasih saya petunjuk. Allah datangkan petunjuk, Allah datangkan pertolongan. Insya Allah dengan begitu kita bisa mencapai tujuan kita. Tapi selesaikan dulu apa GPS kita, baru kita bisa dialog sama Allah. Baru kita bisa minta sama Allah yang jelas, yang clear, yang spesifik. Minta sama Allah yang spesifik. Kita pengen apa? Dan ada orang yang nanya sama saya, apakah mungkin bagi saya? Jawab saya, nggak mungkin bagi ibu, tapi sangat mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Skenario apapun bisa Allah lakukan agar kita menjadi luar biasa. Tapi yang penting kita kasih tahu dulu, nanti Allah yang kasih petunjuk. Yang penting kita kasih tahu sama Allah, lalu kita usaha, ikhtiar. Nanti Allah akan pertemukan seseorang dengan kita, Allah datangkan orang tiba-tiba. Tapi kita harus usaha, tapi kita harus melakukannya. Nah teman-teman semuanya, kita balik lagi ke, Masya Allah, balik lagi ke sini ya. Maka huruf P itu purpose, tuliskan. Duduk sebentar, 1 jam setiap hari untuk memikirkan, mempertajam lagi. Dan kalau sudah ketemu dengan G-nya, goal-nya, sudah ketemu dengan purpose-nya, terakhir huruf S. Strategi. S-nya apa? Strategi. Bagaimana caranya? Jadi kalau huruf G itu apa yang kita inginkan? Kalau huruf P itu kenapa atau why kita menginginkan itu? Kalau huruf S, strategi, itu how. Bagaimana kita mendapatkan target yang kita inginkan tadi? How. Dan kita perlu untuk menemukan target itu. Dan insya Allah, nah target inilah, strategi inilah kemudian, kalau kita sudah menentukan ini, nanti insya Allah kita minta sama Allah, Allah akan bantuin, kasih orang bantuin kita. Kasih orang bantuin. Strateginya apa? Strategi itu pertanyaannya satu. Untuk mencapai goal, untuk mencapai P, produknya apa? Produknya apa? Atau lebih detail lagi, bisnisnya apa? Kedua, atau yang ketiga, produk bisnis. Penjualannya bagaimana metodenya? Ya, metode penjualannya maksudnya jualnya retail atau jualnya grosir atau jualnya. Nah, penjualan ini lebih membahas tentang model bisnisnya seperti apa. Model bisnis atau bisnis modelnya kayak gimana. Saya harus menemukan bisnis modelnya. Ini cara jualan produk ini biar cepat laris ini seperti apa. Saya harus berkolaborasi dengan siapa biar cepat. Saya harus melakukan apa biar cepat. Jadi penjualannya bagaimana? Promonya seperti apa? Ya, kita jawab strateginya ya.
People, siapa yang bisa membantu kita. Ini huruf P semua teman-teman. Strategi ini saya memudahkan kita agar memahami ini huruf P semua. Produknya apa, atau bisnisnya apa, penjualannya bagaimana, promonya seperti apa, people-nya siapa yang bisa membantu kita, promotionnya kayak apa, place-nya di mana. Nah itu kita tentukan strateginya. Jadi mikir terus strategi. Nah kalau nanti kita akan mentok di strategi. Teman-teman kalau bikin ini, nanti teman-teman akan mentok di strategi. Gimana ya strateginya? Kalau sudah mentok, kalau teman-teman mentok, maaf. Kalau teman-teman mentok, strateginya balik ke sini. Ya Allah, gimana caranya? Minta pertolongan, minta petunjuk. Allah kasih petunjuk, lalu nanya kepada expert. Expert akan kasih teknisnya. Allah kasih petunjuk, kamu hatinya harus sabar, kamu harus melakukan ini, kamu sedekah begini, kamu lakukan ibadah ini. Allah kasih petunjuk. Lalu kemudian Allah kirimkan orang, kita tanya sama orang, kemudian orang kasih. Di highlight inilah kemudian kita mendapatkan. Di highlight inilah kemudian kita mendapatkan caranya. Oh gitu caranya. Akhirnya kita melakukan dan akhirnya kita bisa mencapai tujuan. Teman-teman, ini ilmu sederhana namanya GPS. GPS itu bukan GPU. Kalau GPU itu untuk urut, pijet ya. GPS itu goal, purpose, dan strategi. Maka pertanyaan yang penting dalam hidup kita hari ini adalah apa goal kita di tahun 2020? Apa goal kita di setiap bulan di tahun 2020? Apa yang kita ingin capai dalam bisnis, apa yang ingin kita capai dalam kehidupan, apa yang ingin kita capai dalam kesehatan, apa yang kita capai dalam spiritual, apa yang kita ingin kita capai dalam keluarga, apa yang kita capai dalam relationship, apa yang ingin kita capai dalam aset yang kita miliki. Kita tuliskan itu satu persatu. Mungkin pakai Excel, setiap sheet ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu ada tulis goal-goal kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bahwa kita mengimani kebesaran Allah adalah kita berpikir besar. Saya ulangi. Salah satu tanda bahwa kita mengimani kebesaran Allah adalah kita berpikir besar. Kita berpikir besar. Kenapa kita berpikir besar? Karena kita meyakini bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita pikirkan. Allah lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita inginkan. Allah lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita bayangkan. Allah lebih besar dari segala-galanya. Dan Allah tidak ada yang sulit bagi Allah untuk membantu kita untuk mendapatkan itu semuanya. Dan satu lagi tipsnya teman-teman, jangan pernah berharap bahwa apa yang kita pikirkan itu akan bisa kita capai karena kekuatan kita. Jangan. Nanti kita akan terjebak pada betapa kerdilnya kemampuan kita sehingga kita takut untuk berpikir besar. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita inginkan itu, hal-hal besar itu akan tercapai karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Jangan. Tapi kita berpikir karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Besar nggak apa-apa, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa mencapai itu. Kalau ternyata kita berpikir bahwa itu hal-hal yang besar itu bisa tercapai karena kita akan menemukan dua hal. Yang pertama, kita akan takut berpikir besar karena kita merasa apa saya bisa. Dan yang kedua, kalaupun kita merasa bisa, kita pede banget kita bisa. Dan pada akhirnya memang kita bisa, kita akan menjadi orang yang kufur pada nikmat. Kita akan merasa bahwa ini semua hasil kerja saya, karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya luar biasa, maka saya bisa mendapatkan ini semuanya. Maka teman-teman semuanya berpikirlah besar dan kita berpikir bahwa semua yang saya pikirkan ini insya Allah akan bisa tercapai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara kita berpikir bahwa Allah itu maha besar adalah dengan punya impian yang besar. Orang-orang yang punya impian kecil, berarti dia meniadakan Allah dalam pekerjaannya. Dia meniadakan Allah dalam impian-impiannya. Dia taruh Allah di mana? Iya kan? Kita punya Allah yang maha besar. Setiap hari kita bilang Allahu Akbar. Tapi kita dalam prakteknya tidak membesarkan Allah dalam praktek kita sehari-hari. Oh jangan, mulai hari ini Allah itu maha besar, lebih besar dari semua yang bisa kita pikirkan. Kita akan mendapatkan apapun yang kita pikirkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman semuanya, ketika GPS kita sudah selesai, baru kemudian tahapnya dialog sama Allah, minta sama Allah, minta petunjuknya. Allah akan memberikan pertolongan, datangnya orang akan kasih petunjuk kepada kita, orang akan memberikan kepada kita jalan, orang akan memberikan kepada kita hal-hal teknisnya. Dari sinilah kemudian kita menemukan strateginya, akhirnya strategi itu bisa memberikan kepada kita tujuan. Berpikir bisa. Mulai hari ini pertanyaannya adalah apa GPS kita? Sudahkah Anda memiliki GPS? Sudahkah Anda berpikir sesuatu yang besar? Kita hanya bisa menjadi besar kalau terlebih dahulu di pikiran kita sudah membayangkan hal-hal yang besar. Tidak ada, kalimat saya yang terakhir, saya tidak pernah meragukan seseorang yang berpikir besar, karena tidak ada masalah dengan mimpi-mimpi besar. Tidak ada masalah dengan mimpi-mimpi besar. Masalahnya terletak pada apakah upaya, apakah usaha yang dia lakukan, apakah doa yang dia lakukan sama besarnya dengan impian yang dia punya. Kalau impiannya besar, upayanya kecil, nggak jalan. Saya ulangi sekali lagi kalimat saya.
Tidak ada masalah dengan besarnya impian. Masalahnya adalah pada apakah besarnya upaya, besarnya usaha, besarnya ikhtiar, besarnya doa, besarnya amal soleh yang kita berikan, yang kita keluarkan, yang kita upayakan, itu sama besarnya dengan impian kita. Semakin besar impian kita, semakin keras doa kita. Semakin besar impian kita, semakin keras kerja kita. Semakin besar impian kita, semakin banyak sedekah kita. Tidak ada masalah dengan besarnya impian. Masalahnya adalah upaya kita apakah sama besar, ekuivalen dengan impian kita. Teman-teman, mulai malam ini bermimpilah besar. Saya melihat teman-teman semuanya insya Allah bisa menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang luar biasa. Mari bersama-sama kita menjadi orang sukses luar biasa yang manfaatnya besar luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah. Insya Allah saya akan menjawab satu persatu. Sampai ketemu besok. Jam 8 kita akan ketemu lagi. Oh maaf, jam 8 besok saya nggak bisa karena saya ada pekerjaan, saya ada meeting, saya ada rapat. Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa ketemu lagi. Dan hari Jumat kita akan berbicara tema yang jauh lebih menarik. Jam 8 sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.